Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan malam hari ini. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita nyatakan dengan penuh iman bahwa rencana Tuhan semuanya baik di dalam kehidupan kita. Semua yang Dia tetapkan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini kita tidak tahu apa yang menjadi baiknya Tuhan. Tapi percayalah ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, rencananya memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan dengan penuh iman, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Kami Engkau bawa masuk lebih dalam lagi Tuhan di dalam rencana-Mu yang indah. Melewati segala pencobaan, permasalahan yang Engkau izinkan terjadi. Engkau menarik kami lebih dalam lagi. Membawa kami semakin dekat kepada hati-Mu. Sehingga kami boleh mengalami kemuliaan, mengalami kebaikan, mengalami perbuatan-Mu yang ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dari semula Engkau menetapkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap sabar menanti kami pulang. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku
berarti Kau jadikan hidupku berarti. Amin Tuhan, kami percaya masa depan kami baik dalam tangan-Mu. Keluarga kami baik, kesehatan kami baik, semua baik di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Walaupun kami sering tidak mengerti jalan-jalan-Mu. Walaupun kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan, tapi kami mau berjalan dalam jejak-Mu Tuhan. Kita nyatakan jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam jejak-Mu Tuhan. Walau kami sering tidak mengerti kenapa semua harus terjadi. Kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, kami akan melihat masa depan, kami akan melihat kemenangan, dan musuh-musuh akan dikalahkan. Saat ini Tuhan, lingkupi kami semua dengan sayap-Mu. Naungi kami semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah di dalam badai yang bergelora, kami boleh terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kita nyatakan dengan penuh iman, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku
lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Tuhan. Engkau Bapa, Raja atas semesta ini. Ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, ketika kami terbang tinggi bersama-Mu, kami boleh tinggal tenang. Karena Engkau Raja atas semesta ini. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya, kami tinggal aman karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang besar bagi kami. Engkau Allah yang El Shaddai. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, dan kami tidak perlu susah. Karena ada Engkau yang menyertai kami. Kita nyatakan dengan penuh iman, Dia Allah yang El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan dengan penuh iman, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, 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 sembahlah Dia di dalam sembahlah Dia Allah yang Maha
yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Menjamah anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau datang menjamah setiap anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau melawar setiap hati Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang El Shaddai. Engkau Allah yang besar Tuhan. Yang terlebih besar dari setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami memiliki Engkau. Kami memiliki Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi ke dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Biarlah ketika Engkau berfirman Tuhan, ketika Engkau bertindak Tuhan, hidup kami diubahkan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kami percaya Tuhan, mukjizat terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini berfirman-Lah ya Tuhan, pakai kami, kuasai seluruh diri kami, hamba-Mu, pakailah kami, seluruh keberadaan kami untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu. Suara saya jelas nggak? Oke. Selamat malam Bapak Ibu Suster. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 15. Satu Samuel bab 3 ayat 1 sampai 15. Sudah ketemu? 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 15. Kita akan membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Dan Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Dia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Tahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli
bahwa dosa keluarga Eli akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa. Pada malam hari ini, kami memohon curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati setiap jiwa yang mendengarkan firman. Tuhan, kuasailah seluruh keberadaan kami. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami, bagi setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Segala penghalang firman-Mu, kuasa kegelapan, kami mau singkirkan saat ini di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Suster, kisah ini mungkin sudah sering kita dengar. Kisah ini berbicara tentang panggilan Samuel. Ketika Samuel ditaruh oleh orang tuanya di bawah pengawasan Imam Eli, dia masih sangat kecil. Dan ketika panggilan pertama pada Samuel, kira-kira dia berusia sekitar 12 tahun. Samuel adalah hakim terakhir dalam Perjanjian Lama. Hakim terakhir. Hakim-hakim banyak sekali, ada Simpson dan lain-lain. Samuel adalah hakim terakhir. Sesudah Samuel, bangsa Israel meminta raja, lalu baru diberikanlah seorang raja pertama bangsa Israel, yaitu Saul. Kemudian yang kedua, Daud. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli adalah seorang imam. Eli adalah seorang imam yang sangat berkuasa pada saat itu. Dia mempunyai 2 orang putra yang juga adalah imam. Tapi kedua putranya itu hidup sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka memakan persembahan yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga tidur dengan para perempuan yang melayani di bait suci. Jadi, kedua anak mereka itu benar-benar orang dursila. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Apa artinya, Bapak Ibu Suster? Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya apa? Artinya kehidupan rohani bangsa Israel saat itu benar-benar dalam masa kekelaman. Apalagi dipimpin oleh seorang imam Eli yang tidak benar dengan kedua anaknya. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya mereka tidak hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Ketika manusia tidak hidup intim dengan Tuhan, maka Tuhan jarang berbicara. Penglihatan pun tidak sering
disingkapkan pada kita. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Mereka, bangsa Israel, betul-betul masuk ke dalam masa kekelaman. Pada suatu hari, Eli, imam, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Melambangkan apa? Melambangkan keterpurukan bangsa Israel dengan seluruh kehidupan rohani mereka. Eli matanya mulai kabur, tidak dapat lagi melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya, seolah-olah seperti seorang kesakitan. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel yang masih kanak-kanak telah tidur di dalam bait suci tempat tabut Allah. Samuel ditempatkan sebagai penjaga bait Allah yang menjaga lampu supaya tidak padam. Ayat keempat, lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Samuel yang sedang tidur ketika mendengar namanya dipanggil, segera menjawab, ya Bapa. Lalu segera ia berlari kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Samuel yang mendengar 2 kali panggilan namanya, mengira yang memanggil adalah Eli. Jadi dia mendatangi Eli dan dia berkata, Bapa, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Panggilan pertama Samuel. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, yang kedua kalinya. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Yang kedua kali panggilan yang kedua ini juga sama. Samuel mengira bapak pembimbingnya itu yang memanggil dia, yang mungkin membutuhkan sesuatu memanggil dia. Tapi Eli sekali lagi menjawab, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat ketujuh, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan padanya. Ini bukan berarti Samuel sama sekali tidak tahu tentang Tuhan. Samuel sudah tahu tentang Tuhan. Tetapi suara Tuhan belum pernah dia dengar. Mungkin firman Tuhan belum terlalu banyak dia kumpuli. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Dia pun bangun, Samuel tetap melakukan tugasnya, dan dia segera mendapatkan Eli. Karena dia mengira yang memanggil adalah Eli. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Baru yang ketiga kali, Eli mulai menangkap bahwa ada seseorang yang memanggil Samuel. Dan Eli menyadari bahwa suara itu adalah Tuhan yang memanggil anak itu. Sekarang berkatalah Eli kepada Samuel, ayat 9. Pergilah tidur. Dan apabila ia, Tuhan, memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan.
berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu, panggilan pertama 3 kali. Panggilan pertama 3 kali hanya suara Tuhan. Yang keempat kali bukan cuma suara Tuhan, tetapi dikatakan bahwa lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Jadi yang keempat kali bukan hanya suara Tuhan, tetapi juga sebuah penglihatan bahwa Tuhan berdiri di sana. Jadi waktu di awal saya katakan, di dalam ayat pertama itu tertulis bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Kenapa? Karena para hamba-hamba Tuhan hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga suara Tuhan tidak terdengar, penglihatan-penglihatan juga tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Sekarang Samuel mendapat panggilan Tuhan dan sekaligus juga penglihatan. Suara yaitu firman Tuhan dan penglihatan. Bapak Ibu. Lalu di ayat ke-11 berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tuhan memberitahukan kepada Samuel apa saja yang harus dia lakukan, yang harus dia sampaikan kepada bangsa Israel. Sekali lagi, Samuel baru berumur sekitar 12 tahun. 12 tahun. Tuhan memakai seorang kanak-kanak untuk membuat suara, untuk membuat telinga bangsa itu menjadi bising. Kenapa? Karena para imam hidupnya bejat, dursila. Kalau Bapak Ibu membaca dari bab 1 dan bab 2 dari 1 Samuel ini. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarga Eli dan kedua anaknya itu karena mereka telah menghujat Allah. Ketika seorang hamba Tuhan, seorang imam dengan kedua anaknya tidak hidup dalam kekudusan, maka mereka menghujat Tuhan. Tuhan memakai seorang kanak-kanak untuk menyampaikan firman-Nya. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan tidak akan berhenti sebelum seseorang itu menjawab panggilan Tuhan. Saya ulangi. Ketika Tuhan memutuskan untuk memanggil seseorang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai berapa kali, Tuhan tetap akan memanggil. Ketika Tuhan sudah mulai pekerjaannya, maka pekerjaannya itu akan berjalan. Ketika Tuhan sudah memanggil Anda dan saya, maka Dia tidak akan berhenti sebelum kita, Anda dan saya, menjawab panggilan Tuhan itu. Tuhan memanggil Samuel sampai berapa kali? 4 kali. 3 kali Samuel belum menanggapi.
Yang keempat kali, sekali lagi, Tuhan hadir dalam sebuah penglihatan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, jawab Samuel. Saya ada 2 poin yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. 2 poin untuk mendengar suara Tuhan. Yang pertama, untuk kita mendengar suara Tuhan, selalu bergumul dengan firman Tuhan. Selalu bergumul dengan firman Tuhan. Artinya, membiasakan diri dengan membaca firman Tuhan. Kenapa? Kenapa untuk mendengar suara Tuhan, kita harus selalu dan terbiasa bergumul dengan firman Tuhan. Ayat 7 bunyinya begini. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, maka kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita terbiasa atau familiar dengan suara Tuhan. Kalau kita banyak dan sering membaca firman Tuhan dalam kitab suci, maka ketika Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita langsung peka, ini suara Tuhan. Tidak mungkin ada seseorang yang mengatakan dia mendengar suara Tuhan berbicara kepada dia, tetapi dia tidak tahu tentang firman Tuhan. Orang harus selalu terbiasa bergumul dengan firman Tuhan. Maka dia akan peka mendengar suara Tuhan. Kalau dia terbiasa dengan firman Tuhan di dalam kitab suci, maka dia akan peka mendengar suara Tuhan dalam hatinya. Apakah saya harus melangkah atau tidak? Apakah saya harus berjalan atau tidak? Bergumul dengan firman Tuhan akan membuat kita peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Poin yang kedua adalah memiliki hati seorang hamba. Memiliki hati seorang hamba. Apa itu memiliki hati seorang hamba? Apa artinya hati seorang hamba? Hati seorang hamba adalah hati yang selalu berjaga-jaga. Samuel, ya Bapa, apakah Bapa memanggil aku? Samuel, ya Bapa, apakah Bapa memanggil aku? Sampai 3 kali. Samuel memiliki hati seorang hamba. Dia selalu berjaga-jaga bahkan di saat dia tidur. Samuel, ya Bapa. Ketika Tuhan memanggil kita memiliki hati seorang hamba, maka kita juga siap menjawab, ya Bapa. Apa perintahmu kepadaku, Bapa? Bapak, Ibu, Saudara, seandainya pada malam hari ini Tuhan memanggil kita, memanggil Anda dan saya. Contoh,
Laura. Seandainya malam ini Tuhan memanggil kita, memanggil nama kita, kira-kira apa tanggapan kita? Kira-kira apa tanggapan kita? Apakah kita akan menjawab seperti Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu, banyak orang yang sudah mendengar suara Tuhan, yang benar-benar suara Tuhan berbicara kepada dia, bukan dari membaca kitab suci, tapi benar-benar Tuhan berbicara kepada dia. Untuk menghadapi sebuah proses pergumulan yang harus dia hadapi, yang benar-benar jelas-jelas sudah mendengar suara Tuhan. Bukan mendengar dari Pak Paulus, Bu Vila, atau dari siapa, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Sampai pada satu titik, akhirnya orang tersebut pun masih bisa kabur pergi daripada Tuhan. Kenapa? Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Tuhan memanggil nama kita, maka Dia ingin berbicara kepada kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka ada sebuah proyek besar yang hendak Dia lakukan lewat kita. Bukan hanya Paulus dan Vila yang dipanggil Tuhan untuk melakukan sebuah proyek besar. Bukan. Setiap di antara kita yang pada malam hari ini mendengar suara Tuhan, Anda dan saya dipanggil untuk melakukan proyek besar bagi kerajaan surga. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, sekali lagi, maka ada sebuah proyek besar yang hendak Dia ingin kita lakukan. Samuel berusia 12 tahun. Sepanjang umurnya, dia melakukan proyek yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan sampai dia meninggal, proyek itu belum selesai. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Perhatikan baik-baik kata, hamba-Mu ini mendengar. Hamba-Mu ini mendengar. Mendengar. Ketika Tuhan sudah berbicara kepada kita, maka suara yang harus kita dengar hanya suara Tuhan. Jangan hiraukan suara iblis. Suara apapun juga yang datang, yang bukan daripada Tuhan, adalah suara iblis. Ketika Tuhan sudah berbicara dengan seseorang, bahkan secara langsung, orang tersebut pun masih bisa dikacaukan oleh suara iblis. Kenapa? Karena dia membuka celah untuk mendengarkan dua sumber. Dua sumber. Suara Tuhan, suara iblis. Ketika Tuhan memanggil kita, berbicara kepada kita, yang kita dengar hanya satu sumber. Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Mendengar apa? Hanya mendengar firman Tuhan, suara Tuhan. Segala suara yang datang sesudah suara Tuhan bukan berasal daripada Tuhan. Itu adalah suara iblis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, saya lanjutkan, Bapak, Ibu, Suster. Samuel mendengar suara Tuhan. Dapatkah setiap anak Tuhan mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita. Bahkan Dia ingin berbicara dengan kita, lebih dari kita ingin mendengar suaranya. Dari ayat ini kita tahu bahwa semua anak-anaknya bisa mendengar suaranya. Dalam Yohanes 10 ayat 27. Dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendengar suaranya? Mendekat kepadanya. Kita tidak mungkin bisa mendengar suaranya bila jauh darinya. Samuel bisa mendengar suaranya karena tinggal dekat dengannya, bahkan tinggal di rumah Tuhan, di bait sucinya. Katakan tadi, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Samuel tinggal di mana Allah tinggal. Bagi kita mungkin tidak perlu sampai kita tidur di gereja untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi ini berbicara tentang hati. Di mana hatimu tinggal saat ini? Bahkan saat kita sedang misa atau ekaristi, kita ada di bait sucinya. Tapi di mana hati kita berada? Apakah hati kita sungguh dekat di hatinya? Tanpa dekat dengan Dia, tidak mungkin kita bisa mendengar suaranya. Semakin tidak ada jarak antara kita dan Allah, semakin kita bisa peka mendengar suaranya. Mendekat kepada Tuhan ada konsekuensinya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, artinya kita harus menjauh dari dunia. Ada harga yang harus dibayar untuk perjuangan kita mendengar suara Tuhan. Kedua, kita perlu menyiapkan waktu untuk lebih mengenal Dia lebih dalam lagi di dalam firman-Nya. Untuk mengenali suaranya, kita perlu menggunakan waktu bersama dengan Dia setiap hari. Membuat komitmen setiap hari, memulai hari bukan lagi dengan mencari handphone atau gadget, buka media sosial, tetapi firman Tuhan dan waktu untuk merenungkan firman-Nya. Makin sering kita menggunakan waktu secara intim bersama Tuhan dalam firman-Nya, makin mudah kita mengenali suaranya. Isi Alkitab adalah tentang isi hatinya dan suaranya. Jika seseorang mau mendengar suaranya tetapi tidak pernah mau membaca firman-Nya di dalam Alkitab, itu sangat mustahil terjadi. Samuel yang tadi dikatakan belum mengenal firman Tuhan, tetapi dia pasti sudah sering mendengar firman Tuhan lewat Eli. Jadi bukan berarti dia tidak pernah membaca kitab suci, dia tidak pernah mengenal firman Tuhan. Dia sering mendengar tentang Tuhan dari Eli. Kita bisa mendengar tentang Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Kadang saya sendiri mengalami Roh Kudus sering berbicara melalui firman Tuhan yang pernah saya baca, atau melalui gambar yang Tuhan kasih lihat, melalui orang lain yang berbicara, melalui peristiwa. Semakin sering kita ngobrol dengan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, semakin sering kita bisa mendengar suaranya. Saya membiasakan diri kalau lagi jalan sendiri atau lagi sendirian, saya sering mengajak Tuhan ngobrol. Kadang terdengar jawabannya, kadang diam. Tapi saya akan ceritakan apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya alami, apa yang saya harapkan. Saya akan tidak perlu dalam suasana doa. Kadang bisa sambil kita jalan, sambil nyetir, sambil masak atau apapun. Jadi membiasakan diri, menyadari bahwa Dia ada di samping kita. Itu akan membuat kita lebih peka dengan suaranya. Contoh, saya memberi contoh. Suara Tuhan yang pernah
saya alami pertama kali itu lebih sepotong kata saja. Tidak dalam bentuk kalimat, apalagi sampai berdialog. Hanya sepotong kata. Saat itu saya sedang kesal, saya sedang marah. Tuhan bilang, ampuni. Ampuni. Taatan mendengar dan melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan akan menentukan kita bisa mendengar suara Tuhan berikutnya. Itu yang saya alami. Jika Tuhan suruh saya ampuni, tapi saya tidak taat saat itu, akhirnya saya melupakan suara itu, suara Tuhan yang selanjutnya tidak terdengar lagi. Seakan-akan Tuhan diam. Tapi ketika saya taat, Tuhan akan berbicara lagi untuk step berikutnya. Akan ada suara berikutnya. Sampai kadang berkembang menjadi sebuah kalimat, bahkan bisa berdialog dengan dia. Dari firman Tuhan, Tuhan berbicara yang pernah saya alami seperti ini contohnya. Saat kami pergi ke luar negeri, kami membeli obat herbal, dan kami harus membayar sejumlah uang yang besar karena mereka melakukan kecurangan. Saat itu saya sangat marah sekali, kok mereka tuh jahat sekali. Saat saya mau tidur, ketika pulang saya mau tidur, Tuhan ingatkan ayat firman Tuhan yang pernah saya baca. Di Mazmur 4 ayat 5. Tuhan katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Akhirnya saya nangis saat itu, saya kesal, saya tumpahkan dengan cara nangis. Saya bilang, mereka jahat sekali Tuhan. Tapi Tuhan menghibur saya. Semua yang mereka kejar dengan segala tipu muslihat itu pada akhirnya akan lenyap. Jangan melekat dengan harta, tapi milikilah damai dan sukacita yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Seperti itu salah satu contoh ketika kita pernah membaca ayat ini, ketika kita mengalami kasus, Tuhan akan ingatkan firman Tuhan itu. Jadi kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, Roh Kudus tidak punya vocab untuk mengingatkan kita. Tidak ada di dalam memori kita. Ada lagi contoh. Ini dalam sebuah dialog. Ketika saat itu, ini pernah saya ceritakan dalam sesi retret, saat saya dalam pergumulan berat, Tuhan suruh saya pergi retret. Itu bukan suara yang sangat jelas. Saya hanya diberi kerinduan di dalam hati saya. Dan itu diteguhkan oleh seorang teman yang sedang mendoakan saya. Dia bilang seperti ini, ya, pergi, Tuhan sedang menunggumu di sana. Saya ikutin kata hati saya, dan saya mencari dia di dalam keheningan, di tempat retret itu. Saya pikir di tempat retret itu ada romo pembimbing untuk membimbing saya memahami kehendaknya. Ternyata Tuhan berbicara langsung dengan saya. Saya pernah sharingkan. Ketika saya datang dengan hati yang hancur saat itu di sebuah kapel, Tuhan ingatkan bagaimana dia selalu menyertai hidup saya. Saat hati saya sedang hancur saat itu, dia bertanya, anakku, betapa banyak perbuatan yang ajaib yang sudah kulakukan di dalam hidupmu. Masakan engkau masih tidak percaya? Dari kalimat itu, Tuhan mengajarkan saya mengingat-ingat kebaikannya, pekerjaan-pekerjaan yang pernah dia lakukan di dalam kehidupan saya. Tuhan mau membuat iman saya bangkit saat itu, karena saya sedang hancur-hancurnya. Karena iman yang paling saya butuhkan dalam peperangan saat itu. Jadi, ketika kita mau taat, ketika saya mau pergi retret, saya mau melangkah, saya bisa mendengar kalimat berikutnya. Tuhan mau sampaikan apa? Saat itu hari pertama. Yang kedua, Tuhan berbicara lagi tentang percaya. Ini juga pernah saya sharingkan. Anakku, apakah engkau percaya kepadaku?
Itu begitu panjang dialognya. Itu sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Jadi seperti itu, ketika kita mau melangkah, ketika kita mau mentaati apa yang sudah Tuhan berikan, cuma sepotong kalimat, nanti akan bertambah. Jadi Tuhan akan berbicara lebih dalam lagi. Bahkan kita bisa berdialog dengan Dia. Samuel 3 kali dipanggil, 3 kali dia menjawab bapaknya. Karena dia pikir yang memanggil itu adalah Eli. Dia menjawab seruan itu dengan segera bangun menjumpai gurunya. Itu saat lagi tidur enak-enaknya. Dulu, saya waktu awal-awal, Tuhan sering bangunin saya untuk bangun berdoa. Itu sulit sekali, Bapak Ibu. Saya lebih baik puasa daripada bangun pagi-pagi untuk berdoa. Saya lebih tahan untuk berpuasa 1 hari full daripada diganggu tidurnya. Jadi saya sangat salut ketika membaca ayat ini. Si Samuel ini begitu taat. Bahkan 3 kali dia bangun. Sudah disuruh tidur lagi, dibangunin lagi, dia bangun lagi. Kalau saya saat itu saya bilang, aduh Tuhan nanti ya, masih ngantuk banget. Bentar lagi ya Tuhan, nanti saya bangun. Tapi ternyata saya enggak bangun. Itu yang saya alami. Berkali-kali saya sering seperti itu. Saya tidak bangun, dan lama-lama suara itu hilang. Saya tidak pernah dibangunkan lagi pagi-pagi saat itu. Ketika kita tidak taat, suara itu akan hilang. Tapi respon Samuel tadi, dia segera bangun, bahkan 3 kali. Jadi pada kali ketiga itulah baru Eli mengerti bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Karena itu ia berpesan, apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ketika panggilan Tuhan kembali datang, Samuel mengingat pesan Eli. Dia pun menjawab, berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikianlah ketaatan Samuel untuk mendengar. Itu adalah syarat mutlak untuk dapat mendengar suara Tuhan. Ketiga, kita butuh keheningan untuk bisa mendengar suaranya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita. Apalagi ketika kita di dalam bahaya musuh. Ketika kita udah hampir masuk ke dalam mulutnya singa. Bahkan mungkin Tuhan berteriak supaya kita tidak jatuh. Tapi kenapa suaranya sering tidak bisa kita dengar? Kenapa akhirnya kita masuk ke dalam mulut singa? Kenapa akhirnya kita jatuh ke dalam pencobaan? Kita tidak bisa mendengar suaranya bukan berarti dia tidak bersuara. Tapi banyak hal yang menghalangi suaranya sampai tidak terdengar di telinga kita. Salah satunya adalah dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, ada sebuah tembok yang sangat tebal yang memisahkan kita dari Bapa. Suaranya tidak bisa menembus tembok itu, sehingga kita tidak bisa mendengar. Tembok itu bisa kita runtuhkan dengan kerendahan hati kita datang. Dengan pertobatan secara pribadi. Seperti yang kita lakukan di dalam RPH, dengan 5 senjata itu adalah langkah-langkah pertobatan. Langkah-langkah kita meruntuhkan tembok misah kita dengan Allah. Selain itu, kesibukan dan kebisingan dunia ini juga membuat kita tidak bisa mendengar suaranya. Bisingan itu bukan hanya bicara soal tempat di mana kita berada, tapi tentang hati dan pikiran kita. Kita mungkin bisa ada di dalam kamar yang hening sekali. Tapi kalau hati dan pikiran kita masih melekat dengan dunia, kita masih sibuk dengan kesibukan kita yang di luar, terutama biasanya handphone, gadget kita. Itu yang paling menghalangi kita untuk berjumpa dengan Dia dan mendengar suaranya.
Kita butuh keheningan untuk bisa mendengarnya. Keheningan tempat dan terutama keheningan hati dan pikiran kita yang sungguh-sungguh mau kita siapkan untuk Dia. Ketika kita berdoa, kadang kita menyampaikan semua isi hati kita. Tapi untuk kita diam mendengar Dia, kadang kita tidak sabar. Kita buru-buru karena banyak kesibukan-kesibukan menunggu kita. Seperti itu. Jadi, kenapa kadang kita sering tidak bisa mendengar suaranya? Karena kita tidak memberi waktu untuk Dia. Ketika kita bisa menguasai hati dan pikiran kita bisa belajar untuk fokus pada suaranya. Bahkan kadang di tengah-tengah kebisingan dunia, dengan segala kesibukan-kesibukan dunia, kalau kita sudah bisa fokus dengan Tuhan, bahkan kita bisa mendengar suaranya di tengah kebisingan itu. Tapi itu butuh latihan untuk kita hening dulu, untuk kita terbiasa dulu mendengar suaranya. Jadi keinginan duniawi dan dosa dapat menghalangi suara Tuhan di dalam hidup kita ini. Ini juga yang terjadi pada Eli dan anak-anaknya yang tadi kita baca. Mereka terlena dengan kehidupan dunia ini dan tidak mengindahkan lagi perintah Tuhan. Berbeda dengan Samuel. Samuel kecil ini dia tinggal dekat dengan Tuhan. Jadi tidak heran Samuel yang mendengar suara Tuhan, bukan anak Eli. Mari kita datang dengan hati yang terbuka dan kita mendekat kepada Tuhan seperti Samuel untuk mendengarkan suaranya. Karena ketika Tuhan berbicara, Dia tidak sekedar berbicara, tapi Dia hendak memberikan kita tuntunan ilahinya. Sehingga setiap kita boleh memiliki masa depan yang baik seperti yang Tuhan rencanakan. Nah, kita tidak bisa mendengar suaranya, kadang apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Jika Allah ingin berbicara dengan kita, maka yang perlu kita lakukan ialah mendengar suaranya. Apakah hati kita sudah siap mendengar suaranya seperti Samuel? Dengan berkata, "Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Kalimat ini menunjukkan adanya hati yang siap untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.